Sudah lebih dari seperempat abad sejak ilmuwan politik Amerika, Samuel Huntington menulis esainya yang terkenal tentang Clash of Civilizations. Huntington menulis setelah jatuhnya tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Barat. Alih-alih berakhir dengan kedamaian, Huntington meramalkan pertempuran baru antara apa yang ia pandang sebagai musuh yang tidak bisa didamaikan, yaitu Islam dan Barat. Politisi Barat seperti mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengikuti jejak Huntington. Selama seperempat abad terakhir banyak negara Muslim telah menjadi target Amerika Serikat dan sekutunya. Orang-orang Muslim sering digambarkan di media Barat sebagai ideologi radikal yang tidak patuh hukum dan dicap sebagai ancaman eksistensial terhadap dunia. Hal ini telah memunculkan Islamofobia yang ganas di Barat dengan munculnya partai-partai politik sayap kanan di Eropa. Namun untuk sementara waktu, permusuhan Islam dan Barat akan sedikit mereda setelah pandemi coronavirus. Hal itu karena faktor pandemi coronavirus yang membentuk kembali geopolitik global. Dan Barat akan menjadikan komunis China sebagai musuh baru setelah Islam. China dijadikan sebagai musuh eksistensial baru, sama seperti Islam pada 20 tahun lalu, oleh orang yang sama, media yang sama, partai politik yang sama, dan badan intelijen yang sama. Setelah esai Huntington yang terkenal itu memimpin tuduhan terhadap Muslim, atau yang sering mereka sebut Islam radikal, kini mereka mengalihkan perhatian ke Timur Jauh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini mulai menyerang Cina. Alih-alih ketika Bush, pendahulunya dari Partai Republik, menyerang Irak pada tahun 2003 dan poros kejahatan 20 tahun lalu. Selama kampanyenya pada tahun 2016 ia menuduh China memperkosa ekonomi Amerika Serikat. Namun, sejak pecahnya COVID-19, serangan Trump terhadap China semakin meningkat. Dia menuduh China menutupi virus dan berbohong tentang jumlah kematiannya. Pada awal April tahun 2020, Trump bahkan menghentikan dana Amerika Serikat ke Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan menyebut organisasi itu sebagai China-sentris. Koran-koran Inggris yang sebelumnya menulis berita buruk tentang Muslim, kini telah berpaling ke arah China. The Sun, media yang paling menabuh drum untuk menyerang Irak pada tahun 2003, pada awal munculnya corona, memuat berita tentang laporan yang menuduh virus tersebut dikembangkan secara sengaja oleh China. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, Dominic Raab mengatakan bahwa sudah saatnya berhenti berbisnis dengan China. Selain itu, kolumnis surat kabar senior Melanie Phillips yang merupakan seorang Islamofobia, baru-baru ini menggunakan kolomnya di laman The Time untuk memperingatkan bahwa Barat tidak bisa lagi menutup mata ke China. Tentu saja, ada alasan bagus untuk mengkritik China. Ada bukti yang menunjukkan bahwa China belum transparan selama tahap awal wabah atau jumlah kasusnya. Inilah yang membuat perubahan suasana di sekitar China yang begitu luar biasa. Bahkan kelompok pemikir neokonservatif yang telah lama menentang manifestasi Islam sejak lama telah menemukan lawan baru. Henry Jackson Society telah menjadi salah satu kritikus paling konsisten tentang apa yang ingin digambarkan sebagai Islam radikal atau Islamisme. Dan sekarang memimpin dengan serangkaian laporan terbaru, dengan penampilan media yang menyerang China. Dan serangan mereka terhadap China pun dalam beberapa bulan terakhir telah meningkat secara eksponensial. Yang terbaru, jajak pendapat yang dilakukan oleh Henry Jackson Society, yang menemukan bahwa lebih dari 80% orang Inggris ingin Boris Johnson mendorong penyelidikan internasional mengenai penanganan China terhadap wabah coronavirus. Laporan Henry Jackson Society pada Mail on Sunday menunjukkan Inggris harus membawa China ke pengadilan internasional dengan kompensasi atas wabah tersebut. Sementara itu, Institut Gadsden membuat perbandingan antara China dan Islam radikal secara langsung. Secara menggelikan, menggambarkan pecahnya coronavirus sebagai momen serangan tanggal 11 September untuk Barat. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sejak runtuhnya Uni Soviet, Barat membutuhkan musuh pengganti. Teori dari Clash of Civilizations Huntington memperingatkan bahwa garis keturunan antara peradaban akan menjadi garis pertempuran di masa depan, dan tidak hanya menyangkut peradaban Islam. Huntington memperingatkan akan ada peradaban penantang kedua selain Islam. Menurut Huntington, China adalah ancaman jangka panjang paling kuat bagi Barat. Tidak semuanya akan berubah dalam semalam. Iran akan tetap menjadi perhatian Gedung Putih, seperti itulah kekuatan ikatan pribadi antara Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Tapi, sekarang kita mungkin mencapai akhir periode panjang ketika garis patahan utama adalah Islam. Mungkin saja Barat kini telah menemukan dirinya musuh baru.